Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irna Dulok Saribu. Di sini saya mahasiswi program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Kali ini saya akan menampilkan tugas individual untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Politik Hukum yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Syafriyadi SHMH dengan tema Politik Hukum Negara Hukum. Untuk mempresentasikan video ini, saya akan membawakan judul, yakni Politik Hukum Negara Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Hukum dan politik merupakan bagian dari kehidupan sosial. Keberadaan keduanya sangatlah erat, seolah seperti dua sisi mata uang yang tidak akan mungkin terpisahkan. Oleh karena itu, Curzon menyatakan bahwa keterkaitan yang erat antara hukum dan politik, antara prinsip-prinsip hukum dan lembaga-lembaga hukum, antara ideologi politik dan lembaga-lembaga pemerintah terlihat jelas. Curzon dalam pandangannya tersebut menyatakan bahwa hukum dan politik mempunyai kedekatan yang sangat prinsip dan nyata, serta hukum tidak dapat dipisahkan dari pengaruh politik. Di satu sisi, hukum berkepentingan dengan hasil yang akan diperoleh melalui pengaturan itu, dan oleh karenanya, ia harus paham tentang seluk-beluk masalah yang diaturnya. Sedangkan di sisi lain, ia juga harus menyadari bahwa faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan di luar hukum akan memberikan beban pengaruhnya pula terhadap hukum serta proses bekerjanya. Mahfud MD menyebutkan meskipun hukum merupakan produk keputusan politik, tetapi begitu hukum ada, maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Ia juga memberikan definisi bahwa politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Sedangkan tentang negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara ataupun ilmu kenegaraan. Buku pertama, Politeia, dituliskan oleh Plato yang sangat prihatin melihat keadaan negara yang dipimpin oleh orang yang haus akan harta, kekuasaan, dan gila hormat. Adanya hukum untuk mengatur warga negara sekali lagi hanya untuk warga negara saja, karena hukum yang dibuat manusia tentunya tidak harus berlaku bagi penguasa itu sendiri. Dalam buku Nimatul Huda berjudul Negara Hukum dan Demokrasi dan Judicial Review menyatakan, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Menurut Profesor Mr. R. Cranebrook, negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut bangsa. Sedangkan menurut Profesor Logeman, negara adalah organisasi kekuatan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa. Selanjutnya, Abdul Aziz Hakim dalam bukunya Negara Hukum dan Demokrasi mengartikan negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Lalu kita masuk ke bagian pembahasan perwujudan politik hukum negara hukum dalam penegakan hukum. Dalam buku Abdul Manan berjudul Dinamika Politik Hukum di Indonesia, di dalamnya Sudarto mengungkapkan terkait dengan konsepsi hukum tersebut, maka politik hukum diartikan sebagai aktivitas yang menentukan pola dan cara membentuk hukum, mengawasi bekerjanya hukum, dan memperbaharui hukum untuk tujuan negara. Politik hukum sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang dikandung dalam masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan dan menegakkan. M. Hussein Marwape dalam bukunya Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara mengatakan, penegak hukum adalah menegakkan hukum. Dalam arti sempit, hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara, dan lembaga permasyarakatan. Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawantah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Hikmahanto Juwono menyatakan, di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, jaksa, badan peradilan, dan advokat. Problem dalam penegakan hukum meliputi hal. Yang pertama, problem perbuatan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, masyarakat mencari kemenangan bukan keadilan.
Yang ketiga, uang mewarnai penegakan hukum. Yang keempat, penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif. Dan yang kelima, lemahnya sumber daya manusia. Keenam, advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi. Yang ketujuh, penegakan hukum yang dipicu oleh media massa. Selanjutnya, konsep penegakan hukum lebih banyak diletakkan pada hukum yang sangat prosedural. Sehingga kalau orang yang tidak mampu membeli prosedur formal itu, maka akan banyak yang menjadi korban. Sebagai contoh yang saya ambil, orang yang mencopet dompet yang isinya hanya 1 juta. Kalau tertangkap maka akan dihajar, diadili dan dihukum. Karena memang formalitasnya demikian dalam KUHP pidana. Padahal seseorang tersebut tidak mampu untuk membayar hakim, jaksa dan pengacara. Lain halnya dengan orang yang korupsi secara besar-besaran. Karena dia mampu membayar lawyer yang pandai berkelit, mampu membeli media massa untuk mengarahkan opini, maka seseorang tersebut akan selamat dan bahkan hukuman yang dijatuhkan padanya sangat ringan sehingga terasa tidak adil. Tentu hal ini mengharuskan pihak berwajib untuk membangkitkan dan memasyarakatkan kembali konsep keadilan dalam memutuskan perkara, khususnya bagi aparat penegak hukum agar bertindak sama di muka hukum dan tidak membedakan antara rakyat kecil dan penguasa. Oxidel Fayanto menyatakan dalam bukunya, Mafia Hukum disebutkan bahwa seringkali terdengar bahwa para penegak hukum menginginkan hukum berlaku pada semua orang tanpa pandang bulu. Namun, ketika para penguasa, pejabat, atau elit politik negeri ini tersandung kasus hukum, penegak hukum begitu gamang dan proses pemeriksaannya begitu lama. Bahkan, banyak vonis yang dijatuhkan dengan vonis bebas. Di samping itu, para penegak hukum juga sering mengeluarkan statement dengan mengatakan bahwa mereka menginginkan peradilan terbebas dari praktik-praktik mafia peradilan. Namun dalam kenyataannya, sangat banyak para penegak hukum terlibat dalam politik mafia peradilan tersebut. Tentu hal ini yang membuat masyarakat tidak mendapatkan kepuasan hukum atau kepastian hukum. Ini disebabkan karena banyaknya peraturan yang dibuat tetapi tidak mementingkan adanya keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, J.E. Hepati dalam bukunya Runtuhnya Etik Hukum mengatakan, dalam berbagai hal aparat penegak hukum, terutama yang bergelut di pengadilan, dituntut untuk memiliki keberanian moral. Pengadilan harus secara mandiri menyuarakan kebenaran dan keadilan. Peradilan diharuskan untuk dapat bertindak objektif serta berperilaku adil dan benar. Jika tidak demikian, lambat laun tanpa disadari akan menimbulkan kerusakan yang menyakiti bagi semua kalangan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan dampak perkembangan politik hukum negara, hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Politik dipahami sebagai seperangkat makna atau nilai serta pilihan-pilihan yang diambil dari masyarakat untuk membenarkan fungsi tatanan masyarakat. Politik juga memahami sebagai proses resolusi atas problem kolektif untuk memenuhi kebijakan kolektif dalam kehidupan sosial bermasyarakat terkait dengan nilai serta pilihan bagi masyarakat dalam mencapai satu tujuan. Pada hakikatnya, hukum adalah kekuasaan, akan tetapi kekuasaan yang menguasakan ketertiban, bukan sebaliknya hukum dijadikan sarana dalam merebut kekuasaan dengan menggunakan cara-cara yang merugikan masyarakat dan negara. Berpijak dari pemikiran di atas adalah keharusan bagi negara pada saat merumuskan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan aspek kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara, di mana mereka dengan seenaknya mempergunakan kekuasaan mereka untuk dapat keluar dan dari jerat hukum. Tentu hal ini juga menjadikan salah satu pembelajaran bagi penegak hukum agar nantinya tidak terpengaruh dan tidak terbuai dengan adanya bisikan-bisikan yang mengajak pada penyelewengan hukum, khususnya terkait dengan penegakan hukum. Selanjutnya dalam pembahasan ini, eksistensi politik hukum, negara hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Konsep-konsep hukum yang berkembang dewasa ini merupakan kelanjutan dari hukum yang didasarkan pada kekuasaan politik yang sentral. Sutandio melihat pergeseran ini dalam 3 tahapan, yaitu pada saat hukum disandarkan pada moralitas yang terjadi sebelum terjadinya penjajahan, kemudian terjadinya transformasi pada masa kolonial, dan terakhir pada masa kemerdekaan di mana hukum kolonial inilah yang kemudian dikembangkan dan diajarkan di sekolah-sekolah hukum.
Selanjutnya, ada pun yang menjadi sumber-sumber hukum bagi politik yaitu konstitusi, kebijakan tertulis atau undang-undang, dan kebijakan yang tidak tertulis. Politik hukum di Indonesia dicantumkan dalam pertama, konstitusi yang merupakan garis besar dalam politik hukum. Kedua, undang-undang termasuk dalam ketentuan yang berlaku. Ketiga, adanya kebijaksanaan sebagai pelengkap pemersatu. Keempat, adat dapat berupa nilai. Kelima, GBHN merupakan program. Keenam, hukum Islam dapat berupa nilai. Selanjutnya pembahasan tentang eksistensi politik hukum negara, hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Politik hukum adalah salah satu kebijakan yang diambil atau ditempuh oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberikan wewenang untuk menetapkan hukum mana yang perlu diatur, agar dengan kebijakan itu penyelenggara negara dan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan terwujud. Dalam pemikiran tersebut, Kelsen memberikan gambaran bahwa antara pemikiran hukum dan kekuasaan bagaimana juga tidak bisa disamakan karena antara keduanya memiliki ranah yang berbeda. Oleh karena itu, keterkaitan politik hukum dengan adanya kekuasaan memang sangat berpengaruh dan bahkan dalam sistem penegakan hukum sekalinya pun tidak identik dengan adanya pengaruh dari pihak yang memiliki kepentingan. Dalam hal ini ialah kepentingan-kepentingan politik atau para pihak yang memiliki kekuasaan. Seperti pada slide yang saya sampaikan, adapun secara lebih jelas tujuan hukum sebagai berikut. Yang pertama, teori etis. Teori etis ini tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan. Yang kedua, teori utilitas. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau berguna bagi orang lain. Yang ketiga, teori pengayoman. Tujuan hukum adalah untuk memberikan pengayoman atau untuk mengayomi masyarakat, dengan kata lain melindungi manusia dalam arti aktif, menciptakan kondisi aman pada masyarakat, dan pasif, mencegah tindakan sewenang-wenang. Selanjutnya, kedepannya untuk dapat mewujudkan penegakan hukum secara efektif yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, terkait struktur hukum. Struktur hukum reformasi internal lembaga penegak hukum harus dilakukan secara konsisten, profesional, dan berkelanjutan. Selanjutnya, yang kedua, terkait substansi hukum. Penyusunan dan pembentukan undang-undang dan perkembangan hukum kebiasaan harus serasi dengan kebutuhan masyarakat, harus objektif dan tidak mendiskriminasikan. Selanjutnya yang ketiga, terkait budaya hukum. Kesadaran publik terhadap hukum, termasuk di dalamnya sikap anti korupsi dan pembelajaran budi pekerti yang harus diingatkan. Pada intinya bahwa untuk menjaga eksistensi politik hukum dalam sistem penegakan di Indonesia ini sangat diperlukan adanya keterbukaan dari para penegak hukum. Gagasan yang menjadi kesimpulan dalam kajian di atas adalah pertama, terkait dengan dampak dari berkembangnya politik hukum dalam sistem penegakan hukum di Indonesia ialah bahwa dengan terus berkembangnya politik hukum di Indonesia, maka tentu hal ini akan membawa implikasi dalam berbagai lini kehidupan, khususnya dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Karena politik hukum dalam sistem penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini masih banyak dipengaruhi oleh adanya campur tangan dan kepentingan-kepentingan dari para elit politik. Berdasarkan rumusan masalah kedua terkait dengan eksistensi politik hukum dalam sistem penegakan hukum di Indonesia adalah, dalam penegakan hukum di Indonesia, bagaimana nantinya para aparat penegak hukum dalam mengembangkan tugas dapat bertindak tegas dan tetap mengutamakan adanya keadilan. Oleh karena itu, sebaiknya dalam hal penegakan hukum, para aparat penegak hukum tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda, sekalipun dia adalah orang pemangku kekuasaan. Karena bagaimanapun juga, setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum. Agar nantinya eksistensi dari adanya politik hukum dalam sistem penegakan hukum ini tidak tercoreng dari adanya hal-hal di luar tujuan hukum, khususnya yang timbul dari adanya penegak hukum yang seringkali carut-marut akibat adanya KKN. Baiklah, saya akhiri video pemaparan materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.